Jadi modalnya koperasi itu modal Oh, bersama. berarti 1,5 yang akan diputar nanti ya? Ya, salah satunya itu. Oke. Dan itu juga sama dengan si anggota itu dia punya pemilik jadinya. Keuntungannya apa Bu buat si Buat anggota si ya? anggota Ah, banyak sekali keuntungannya. enggak, salah satunya dari Dari nilai uang yang dia pertama tanamkan itu. dia berhak untuk dilayani. Mhm, Dilayani baik simpanannya mhm, maupun pinjamannya. ya pembiayaannya. Mhm, Kemudian juga dia memiliki hak suara. Hak hmm, suara di mana dia berhak nanti menjadi pengurus, mengeluarkan pendapat ya. mhm, Tentunya dengan melalui ada beberapa proses, tapi nah setahun sekali itu kan ada yang namanya rapat anggota tahunan. mhm. Nah, anggota tuh harus Ya, hadir oke, siap. Bu dan Haja, dapat SHU. SHU dapat ya sebagai Kalau kalau anggota. kalau di PT itu namanya dividen ya, kalau Dividen. di Oke. ini SHU. Ya, sebelum ke Pak Agus satu lagi nih. Moto BMT Ibadur Rahman apa nih, Bu? Atau visi misi lah secara singkat, Bu. Visi kita yaitu menjadi lembaga keuangan yang terdepan ya, unggul dan ini eh, melayani masyarakat ya. Mhm. Jadi sejahtera, Ya. pokoknya kita itu menjadi suatu lembaga yang unggul, terdepan Ya. dan Sejahtera, Bu ya. sejahtera. Ntar kita putar iklannya deh, masih ada ya. Masih ada ya. Sejahtera. Jadi itu semangatnya kayak semangat kita mau menghadapi pemilu sebetulnya ya, Bu Haja ini. Merdeka, ya. Merdeka, luar biasa lah. Ini banyak sebetulnya yang ingin kita tanyakan di live podcast sore hari ini. Saya ke Pak Agus dulu deh tadi menyangkut masalah syariahnya ini ya. Oke, Pak Agus, bisa dijelaskan lebih rinci Pak perbedaan KSPPS BMT Ibadur Rahman dengan bank konvensional ya ataupun non syariah gitu ya. Seperti apa Pak Agus sebagai dewan pengawas nih? Terima kasih Pak Isman. KSPPS itu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Mhm. Ya. Kita harus memahami dulu makna KSPPS. Ya. Jadi KSPPS itu koperasi, di mana koperasi itu memiliki produk. Ya. Ada produk simpanan, Aha. ada produk pinjaman, dan produk pembiayaan. Di Mhm. mana simpanan, pinjaman, dan pembiayaan itu harus sesuai dengan pola syariah. Ya, ya. Simpanan seperti apa yang sesuai dengan pola syariah? Mhm. Nah, kita ukuran syariahnya itu adalah menurut kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mhm. Ketika kita berbicara masalah simpanan, Mhm. maka ada Fatwa DSN nomor 2 Mhm. tahun 2000 Mhm. bahwa simpanan itu memiliki dua akad pilihan. Ya, yang pertama apa Pak Agus? Nah, Mhm. jadi simpanan itu ada yang memakai akad mudorobah, Akad ada yang mudorobah. memakai akad wadiah. Akad mudorobah apa kalau dijabarkan secara umumnya nih? Jadi kalau simpanan pakai akad mudorobah itu di mana simpanan anggota itu akan mendapatkan bagi hasil. Mhm. Konsekuensi dari mendapatkan bagi hasil juga ada dikenakan biaya administrasi. Ya, mungkin saya agak sedikit tekankan sistemnya bagi hasil Pak ya, bukan bunga kan? Ya, artinya akad mudorobah tadi akan menghasilkan bagi hasil bagi si anggota gitu ya. Ya, betul. Oke, yang kedua apa Pak Agus? Kemudian yang kedua adalah akad wadiah. 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 Wadiah itu titipan. Mhm. Nah, jadi wadiahnya kita pakai wadiah al-amanah. Ya. Pakai do ya, wadiah ya. Wadiah. Oh, pakai da ya, wadiah. Wadiah al-amanah dan wadiah yadomana. Iya. Mhm. Jadi kita produknya cukup lengkap. Titipan. Karena dalam fatwa DSN itu dikatakan Mhm. bahwa jenis tabungan itu ada dua. Mhm. Ada tabungan yang sesuai dengan syariah, ada yang tabungan yang tidak sesuai dengan syariah. Mhm. Tabungan yang sesuai dengan syariah adalah tabungan yang memakai akad wadiah dan mudorobah. Hmm. Tabungan yang tidak sesuai dengan syariah adalah tabungan yang tidak memakai akad wadiah dan mudorobah. Wah. Jadi iya. dalam fatwa DSN itu memang cukup luas berbeda Iya, iya, dengan iya. fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Ya, cocok ini dosen doktor ini untuk syariah nih ngebahasnya nih. Ya kebetulan Bu Haja nih Pak Gus ini dulu satu kelas Pak ya, satu kelompok ya. Pokoknya teman seperjuangan lah. Saya tahu persis ya Pak Agus berbicara tadi tentang kesyariahan, tentang perbankan ataupun lembaga pembiayaan terus ngolotok Bu Haji lah. Alhamdulillah jadi mau keeng Bu Haji lah. Ya, berbicara masalah syariah ke Pak Agus mah. Oke, tadi dua hal yang ini membedakan Pak ya. Dari sisi akadnya saja ini ada mudorobah dan wadiah. Terus Pak untuk apa namanya memberikan semacam apa ya
pelayanan kali kepada para anggota ataupun nasabah KSPPS BMT Ibadur Rahman. Akad ini sifatnya mutlak atau memang hanya sebatas pegangan BMT saja, Pak? Oke, dalam masalah akad ini kita mengacu kepada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi ini merupakan prinsip dasar dalam berakad dalam keuangan syariah. Oleh karena itu akad kembali kepada tadi yang saya jelaskan bahwa koperasi itu memiliki 3 produk. Ada simpanan, ada pinjaman, dan ada pembiayaan. Tadi saya berbicara masalah simpanan, belum berbicara masalah pinjaman. Sebab di kalangan konvensional bahwa pinjaman itu semua jenis adalah pinjaman. Tapi dalam prinsip syariah beda, ada pinjaman dan ada pembiayaan. Jadi kalau pinjaman dalam konsep syariah itu orientasinya sosial. Jadi kalau misalkan akad pinjaman itu akadnya qard atau qardul hasan. Ya, artinya dua konsep akad ini akan diterapkan kepada setiap akad dari semua produk BMT yang ada saat ini. Baik simpan pinjamnya, simpanannya ataupun nanti pembiayaannya gitu ya maksudnya. Akadnya pakai 2 ini berarti kan ya, mudharabah dan wadiah ini. Tidak. Oh, tidak. Itu kan mudharabah dan wadiah itu untuk produk simpanan. Oh, untuk produk simpanan. Ini baru satu ya. Iya. Kita belum berbicara produk pembiayaan. Oh iya, oke. Kalau gitu langsung aja ke pembiayaan Pak Agus, karena ini sudah pada menunggu nih kalau berbicara pembiayaan sebetulnya ya. Jadi kalau berbicara menyimpan agak sedikit letoy Pak Agus, tapi kalau sudah berbicara ini pinjaman ini kenceng gitu responnya gitu ya. Mungkin sebelum ke Pak Arika, saya ke Pak Agus nih, untuk pinjaman Pak Agus seperti apa nih? Apa akadnya Pak Agus? Iya. Kalau pinjaman itu akadnya qard atau qardul hasan. Yang membedakan qard dan qardul hasan adalah dari sumber dana. Jadi ketika sumber dananya itu adalah dana yang komersil, kita akadnya qard. Tetapi ketika sumber dananya itu dari infak, itu adalah qardul hasan. Itu ada untuk pinjaman. Nah, jadi kalau berbicara pinjaman di lembaga keuangan syariah itu yang namanya pinjam itu pinjam 1 juta kembali 1 juta. Pinjaman. Itu pinjaman itu. Jadi disebut pinjaman itu seperti kita meminjam sebuah barang, kan pinjam barang kembali barang kan, itu adalah pinjaman. Nah, jadi prinsip pinjaman itu kembali pokok tanpa ada nilai kelebihan. Ya, itu disebut dengan pinjaman. Kalau pembiayaan Pak? Nah, kalau pembiayaan itu lain lagi. Oh, lain lagi. Pembiayaan adalah komersil. Komersil. Iya, jadi bisnis itu. Oke, dari sisi syariah kita tahan dulu ke Pak Arika nih, yang jagonya masalah produk ini kayaknya nih, karena beliau adalah sebagai ujung tombak dari KSPPS BMT Ibadur Rahman untuk melakukan edukasi ataupun menjual semua produk yang ada di BMT Ibadur Rahman ya. Kenapa kita lebih dekat dengan BMT Ibadur Rahman? Ya inilah mungkin salah satunya yang akan dijabarkan oleh Pak Arika nih. Pak, ada berapa produk Pak yang BMT miliki sampai saat ini Pak? Terima kasih Pak Isman. Untuk produk yang kita miliki tadi yang disampaikan Pak Agus pertama adalah simpanan ya, simpanan dan pembiayaan. Di mana simpanan ini juga memiliki beberapa instrumennya, variasinya. Salah satunya yaitu simpati. Untuk simpanan ya, simpati. Apa itu simpati Pak? Apakah itu perdana? Kita nggak pakai. Oh enggak ya, bukan. AM3 dan lain. Oh iya, simpati ya. Simpanan Idul Fitri. Simpanan Idul Fitri. Simpanan Idul Fitri ini sebenarnya sangat berguna untuk ibu-ibu terutama. Oh ini buat ini ya, uang lebaran gitu ya? Oh iya. Orang yang punya karyawan banyak dan lain sebagainya, itu tujuannya untuk THR. Kalau ngambilnya ibu-ibu, paling ini nih, paling respect gitu. Paling respect. Pada nyicilnya pada nggak mau. Ternyata ketika Ramadan kan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan lebaran ya. Lebaran. Dikemas dalam produk simpati. Iya, nilainya berapa itu Pak? Nilainya murah. Cicilannya berapa? Untuk awal nabung 50.000 sebulan. Enggak, sekali buka rekening 50.000. Terserah, kita mau nabung berapapun kita layani. Berarti ini nggak ditentukan, misalkan nggak terikat ya. Pokoknya ini lebih ke ibu-ibu nabung buat lebaran lah gitu kan judulnya ya. Jaga-jaga menjelang Idul Fitri. Oke, setelah simpati mungkin ada yang lain, tapi saya nggak sebutkan produknya takutnya iklan juga. Ya? Simpati, Sikura.
Sikura apa tuh sikura tuh? Sikura itu adalah simpanan kurban. Nah, Bang Anjas nih, sikura Pak Anjas nih. Yang kemarin Ya, kan kita sikura. habis ngerayain tuh hari raya Idul Ya. Adha nih. Nah, bagi masyarakat Sukabumi yang kiranya Mhm. pengen dan bingung caranya, apalagi kalau mau hari H langsung ngasih uang misalkan 3 juta, 3,5, Mhm. tergantung mau kambing atau sapi, bingung, bisa kita layani dengan simpanan. Setahun juga sama itu. Store sama. Mhm. Nanti mau nabungnya berapa bebas. Oh, berarti Yang kalau penting kan acuannya katakanlah harga harganya kalau saya misalnya kambing nih harga 4 juta maka setahun itu harus terpenuhi. terpenuhi. Iya, berarti nanti yang keluar itu kambing apa uangnya? Bisa kambingnya Mhm. atau bisa uangnya, tapi kita Ya. nanti bisa kerjasama. Oke. Syukur-syukur langsung kita yang membelikan kambingnya. Oke, Nah, siap. itu kemitraan di sini. Pak Rika, tahan dulu dua produk, kita akan lanjutkan nanti. Dan sahabat Mega Suara, Mania Mega Suara, ataupun yang lagi stay tune di 96 FM ataupun live podcast, kita break dulu. Dan kita akan lanjut lagi nanti bersama KSPPS BMT Ibadur Rahman. Sembilan 96 FM Mega Suara Save the Channel, masih dari Jalan Lingkar Selatan, Jalan Sarasa nomor 11 ya. Jadi kalau saya siaran masih terngiang Jalan Radio nomor 1 Aminta Azmali. Sekarang kita sudah memasuki tahun pertama nih ya, stay dan berdomisili di jalur Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Sarasa nomor 11. Dan alhamdulillah di sore hari ini narasumber kita, mitra terbaik kita juga hadir di acara live forecast yaitu KSPPS BMT Ibadur Rahman. Kita kembali ke narasumber kita. Saya ke Pak Erika lagi tadi ya, Pak Erika, tentang produk Pak. Tadi baru 2 produk Pak, ada Simpati dan Sikura. Ada produk apa lagi Pak yang dimiliki BMT sampai saat ini Pak? Bangga Pak Erika. Melanjutkan tadi sebenarnya sedikit ya. Jadi Mhm. nanti ada anggota-anggota kita yang Mhm. bergabung Mhm. di gabungan Sikura. Mhm. Pun juga ada wadahnya nih. Mhm. Sudah ada swebul kurban yang nantinya bisa Mhm. kita masukkan. Mhm. Jadi nanti ketika ada anggota kita yang bingung mau ikut kelompok mana, ketika kurbannya sapi, kita sudah siap Mhm. ada tempatnya. Mhm. Jadi para anggota sudah tidak dibingungkan lagi. Mhm. Jadi bingung ketika sapi kalau kurang dari itu juga Ya. nanti nggak bisa kurban akhirnya kan. Mhm. Kita udah siap dan kita sudah siap Mhm. melayani untuk kebutuhan Oke. berkaitan dengan Sikuro. Ya. dengan simpanan itu. Oke, nilainya tergantung hewan apa dan jenis apa yang akan kita kurbankan gitu ya. Oke, selain Sikuro apa lagi Pak? Selain syukur untuk simpanan kita, Mhm. sini simpanan untuk pendidikan, Mhm. Sidik seperti apa itu mekanismenya? mekanismenya hampir sama. Mhm. Jadi nanti para orang tua yang nantinya kita bergabung dengan di dunia pendidikan, kita kerjasama dengan sekolah-sekolah Mhm. yang nantinya mengajak para guru untuk siswa-siswanya untuk Mhm. bisa membuka tabungan di kita. Mhm. Dan nanti juga spesialnya ketika nanti dari sekolah itu kerjasama dengan BMT Ibadur Rahman, itu ada promonya, kita akan mendapatkan buku tabungan gratis Iya, iya, iya. untuk para siswanya supaya Mhm. belajar untuk menabung. Iya. Nah, untuk keperluan-keperluan yang nantinya bisa digunakan untuk sekolah ataupun keperluan yang lain. Oke. Selain sidik apa lagi Pak? Selain sini, tadi si berkah, Si berkah Pak? simpanan berkah, Mhm. nantinya kalau di bank itu namanya deposito. Nah, Mhm. simpanan berjangka ini fungsinya adalah ketika Mhm. orang pengen investasi untuk jangka pendek, bisa 3 Mhm. atau 12 bulan. Mhm. Nah, ini nanti prinsipnya adalah bagi hasil yang akan Mhm. dibagikan setiap bulannya dalam bentuk bagi hasil yang masuk ke simpanan Mhm. anggota itu di simpanan Simadu, nantinya nyambungnya Mhm. ke Simadu, yaitu simpanan Manu Suka, karena Simadu ini adalah rekening, segala rekening. Mhm. Jadi nanti ketika ada orang yang pakai simpanan si berkah, nanti untuk bagi hasilnya masuk ke Simadu. Mhm. Nah, untuk masuk ke Simadu, dan Simadu ini nanti bisa diambil kapan saja, Mhm. semau kita di mana saja. Mhm. Karena kita juga memfasilitasi jemput bola. Jadi ketika para anggota sedang disibukkan di aktivitas baik Mhm. di
pasar, di tempat kerja ataupun yang lainnya yang memang tidak bisa ke kantor, maka petugas lapangan kami siap membantu untuk mengantarkan uang yang nantinya ingin diambil. Oke, itu bagian dari keistimewaan dan unggulan kita untuk benar-benar melayani anggota sampai ke penjuru manapun yang memang itu batasan wilayah tempat kerja kita. Iya. Oke, setelah si berkah masih ada? Apa lagi? Untuk simpanan ada, yaitu simpanan umroh. Kita juga ada simpanan umroh walaupun ini masih pandemi ini yang memang KSPPS anggota kita yang sudah pengen daftar umroh terhambat karena pandemi itu juga banyak. Jadi untuk simpanan umroh pun juga kita melayani dan kita pun juga nanti kerjasama dengan giro-giro yang terpercaya di Sukabumi yang nanti bisa menjembatani untuk pemberangkatan ke tanah suci. Oke. Ya banyak banget Pak Arika ya produknya ya. Apa tuh? Bagian lebih keren lagi yaitu penyertaan modal. Penyertaan modal. Investasi nanti untuk jangka panjang. Oke. Dan nanti itu Ya. di kerjasamanya di 2 tahun tidak boleh diambil. Oh artinya ada. Nanti setiap bulannya akan mendapat bagi hasil. Iya artinya ada limit waktu yang ditentukan sepakati ya. Simpanan saja udah ada 6 tadi ya. Ada 6. Sekarang ini ke pembiayaan karena ini Pak Anjas juga standby di sini bukan operator sebetulnya. Lagi ngintip. Ngintip saya menyampaikan masalah prosedur pembiayaan gitu ya. Oke, satu lagi sebelum nanti saya ke Bu Haji Iti lagi nih. Masalah pembiayaan nih. Apa saja yang bisa di-cover oleh KSPPS BMT Ibadur Rahman di saat masyarakat atau anggota yang baru ataupun yang udah menjadi anggota. Mungkin kalau yang udah menjadi anggota terbiasa ya, udah biasa. Ini yang baru nih untuk mengajukan entah itu pembiayaan ataupun mereka mau melakukan proses simpanan gitu, Pak. Seperti apa nih? Pembiayaan. Kita jalankan. Baik semua lini kita menyambut baik ya. Kita ada anggota-anggota yang ingin bergabung dengan BMT Ibadur Rahman dan juga membutuhkan dana dari kita. Kita pun juga siap memfasilitasi. Nah, Panjas siap difasilitasi Panjas ya. Ataupun yang baru ya. Anggota lama ataupun anggota baru siap melayani. Justru anggota baru ini harapannya juga bisa lebih kenal dengan BMT dan semoga nantinya kedepannya masyarakat Sukabumi ini lebih familiar dengan BMT Ibadur Rahman ini. Amin. Kalau jenis pembiayaan ada kategorinya nggak Pak? Kalau untuk pembiayaan kita itu apa umum? Konsumtif. Oh ya, konsumtif sama usaha. Makanya kita di usaha karena memang tadi yang disampaikan oleh direktur bahwa kita menjembatani untuk pembiayaan mikro ya. Jadi memang untuk pelaku-pelaku usaha memang kita lebih prioritaskan, namun tidak menutup juga jika memang ada untuk kepentingan pribadi. Oke. Juga kita bisa bantu. Iya, kalau nilai maksimal pinjaman, nilai minimal maksimal lah berapa dari pengajuan misalkan untuk usaha kecil menengah ini Pak? Untuk minimalnya bisa 1, 2, 3 juta bisa. Ya berarti kalau 100.000 nggak usah Bang. Kalau Abang cepet maka saya yang nyamlahnya, gitunya ke Anik. Kita di angka ratusan juta juga bisa. Oh sesuai mungkin nanti syarat yang ini ya. Nanti kalau memang di angka 100 juta ke atas itu kita memang harus benar-benar selektif. Ya. Karena memang tujuan kita kan lebih banyaknya ke mikro ya. Bisnisnya kita kan ke mikro, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk di kelas 100 juta ke atas kita pun juga membiayai. Oke. Sampai saat ini mitra kita pun juga ada. Iya, berarti ini tidak menjadi kendala lah kalau besaran pinjaman ataupun pembiayaan yang dibutuhkan gitu ya. Masih ada Pak tadi selain usaha mikro yang didanai oleh KSPPS BMT Ibadur Rahman? Kita ini sedang ada produk unggulan. Apa tuh Pak Arika? Gade emas. Pak Anjas mau gade? Unggulan di gade emas. Mas Anik. Tapi Ya. emasnya ini bukan perhiasan ya, Hah? tapi lebih ke LN. Lama Pak? Logam mulia. Oh iya. Yang lagi tren ya. Nah, Iya. kita kan juga Hah? EOA ya. Kita juga memasarkan EOA dan juga jenis-jenis yang lain kayak UBS dan lain sebagainya itu kita bisa. Yang jelas nanti dalam bentuk gadenya adalah logam mulia. Gade logam mulia. Jadi nanti untuk informasi lebih detail mungkin si anggota nasabah bisa langsung konsul lah atau bertanya ke KSPPS BMT Ibadur Rahman. Emas kita bisa juga cicil emas. Cicil emas bisa. Dan ini produk unggulan kita juga yang sedang kita boomingkan di Sukabumi. Ya, misalnya saya ini Mulai butuh dari yang harga berapa tuh yang termurah? Yang Pak? termurah kita itu kalau EOA 0,025 gram. Itu setarannya kurang lebih 36.000.
Jadi dulu ketika orang beli emas kan kesannya emas itu untuk orang kaya. Iya, iya. Kalau sekarang kita bisa beli emas dengan harga yang paling kecil, 36.000. 0,025. Itunya apa? Apanya? Gramnya. Oh iya, Bisa iya. ada kepingan kecil dalam bentuk bulat ya. Itu harganya 36 ribuan. 36 ribuan. Harga update terus. Betul, betul. Tapi kurang lebihnya di harga itulah. Oke, itu yang lagi tren ya, yang lagi unggulan. Yang Oke. paling kecilnya. Yang paling gede kalau untuk EWA itu di 10 gram. Oke. Gade logam mulia. Saya masih pembiayaan nih. Masih ada Pak pembiayaan lain yang selama ini di cover oleh BMT Ibadur Rahman? Ya, ketika ada orang yang butuh jasa pendidikan ya, biaya pendidikan baik itu sekolah, kuliah, ataupun pernikahan, untuk sewa tenda dan lain sebagainya, kita pun juga bisa Cover ya. Oke. Termasuk mungkin kalau saya punya proyek nih misalkan, saya butuh modal nih, bisa ya? bisa. Oke, Pak Anjas cari proyek Pak Anjas ya. Ada BMT Ibadur Rahman nanti ya. Tenang Pak Anjas. Kalau itu kan mungkin tidak berbicara tenor ya. Kalau pembiayaan yang sifatnya misalkan, oh saya perlu nih 100 juta buat pembiayaan satu pekerjaan gitu. Itu berapa lama itu biasanya BMT memberikan toleransi? Sudah itu biasanya kalau proyek kan mereka mengajukan jangka pendek biasanya. 6 bulan, 3 bulan, apa setahun ya? Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Pokoknya di bawah setahun ya biasanya. Kalau Oke. biasanya proyek kan jangka pendek ya. Iya. Tapi kalau nanti untuk yang biasa, angsuran biasa, 1 Mhm. tahun, 2 tahun, maksimal kita 3 tahun bisa. Oke, siap. Pak Rika, terima kasih atas pemaparan produk dan juga tadi beberapa keunggulan yang diberikan oleh KSPPS BMT Ibadur Rahman kepada para nasabah ataupun juga kepada para anggotanya. Yang lagi tren tadi tentang ataupun program, bukan program sih, layanan Gade Logam Mulia ya. Ini yang lagi tren dan mungkin tidak semua lembaga pembiayaan ataupun lembaga perbankan memainkan ini nih, segmen ini ya. Karena ini juga harus memiliki ketelitian dan hal-hal yang memang dipahami oleh masyarakat. Saya ke Bu Haji Iti lagi nih. Tadi kan saya lebih berbicara ke BMT Ibadur Rahmannya ini. 2003 sampai 2021 berarti ini sudah cukup lama Bu ya, 18 tahun lah. 8 berapa? 2003 ya 18 tahun lah. BMT mengabdi bukan mengabdi, memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM Bu. Yang saya tanyakan sudah berapa ribu Bu jumlah anggota BMT sampai saat ini? Kalau sampai saat ini karena kalau dulu kita tuh kan karena udah lama jadi ada beberapa kebijakan ya dari pemerintah. Kalau dulu BMT ini sebelum menginduk badan hukumnya koperasi itu kita banyak sekali sampai hampir 10 ribuan ya, 10 ribu anggota. Tapi karena seiring waktu itu terjadi ada penyaringan seperti disaring ya. Jadi mana anggota aktif, anggota ya, ada anggota aktif, ada anggota nggak pasif aktif. ya. Nah ini ada kurang lebih kalau yang penuh tuh sekitar berapa ya? Ada 1010 lebih ya. Lebih ya. Ya, kan ini berbicara kepercayaan publik Bu ya. Kepercayaan masyarakat Itu terhadap mungkin BMT. kalau dikali rekening mah ya itu mungkin 4 ribuan lah. 4 ribuan itu 4 yang ribuan. masih aktif. Hanya nanti ada yang anggota sudah penuh, ada anggota yang sedang proses menjadi anggota penuh. Oke, Bu, selama ini yang dilakukan oleh BMT Ibadur Rahman terhadap para nasabah, artinya dilakukan pembinaannya. Jadi artinya misalkan saya nasabah nih Bu, saya pernah mengajukan pinjaman, buka usaha, kemudian saya sukses atau misalnya sebaliknya saya stuck gitu kan. Adakah upaya-upaya pembinaan dari BMT Ibadur Rahman yang dilakukan sejauh ini Bu? Kita ada dan kita sedang berusaha terus memperbaikinya. Bagaimana kita bukan hanya melayani finansial, tapi ada pelayanan non finansial. Itu diantaranya bagaimana kita pendampingan baik di manajemen usaha maupun di pemasaran, dan itu masih perlu kita sedang terus perbaiki karena yang kita inginkan sesuai dengan misi awal dari berdirinya BMT itu yaitu menjadi lembaga keuangan alternatif terbaik untuk masyarakat supaya terhindar dari rentenir, awalnya seperti itu. Karena banyak sekali masyarakat yang terbelit rentenir sehingga mereka semakin lama semakin miskin. Nah, sedangkan BMT menginginkan masyarakat itu terbantu terus
menguat perekonomiannya. Yeah. Jadi ada banyak dari anggota kita yang tadinya misalnya hanya pedagang asongan biasa, terus atau yang ngampar, bukalapak sampai punya kios, satu kios, tadinya sewa memiliki 1, 2, 3 bahkan punya rumah, punya mobil, udah gede, beralihlah ke bank karena pinjamannya kan udah besar banget. Dan mereka ada yang sekarang justru jadi hanya nyimpen aja di BMT, hanya simpanan. Dan itu membantu. Misalnya ada simpanan yang tadi Pak Arika bilang itu namanya simpanan investasi ya namanya. Investasi. Itu 100 juta itu bisa membantu kurang lebih minimalnya ke 10 orang. Nah, anggota yang pembiayaan. Iya, pembiayaan. Jadi kalau seseorang menyimpan 1 M. dananya di 1 M di BMT itu keberkahannya luar biasa. Karena apa? Tersalurkan ke masyarakat mikro dan mereka inilah yang sebetulnya penopang ekonomi negara tuh yang ini sebetulnya. Dan itu makanya kenapa ada yang mereka itu menyimpan di kita sekian M misalnya gitu ya dari udah belasan tahun dan berkah. Ya, insya Allah saya nanti 5M Bu ke Pak Arika mau itu ditunggu sekali. 5M nanti, prokes maksudnya 5M prokes. Nah itu mudah-mudahan ya berkah. Amin. Oke, berarti sampai saat ini BMT tidak melepaskan, artinya walaupun anggota itu pasif tapi tetap pembinaan silaturahim itu tetap dijalin Bu ya, karena ini sifatnya keanggotaan kan ya. Oke. Selain itu Bu, ada yang ingin saya tanyakan juga ini. Kan dulu BMT itu orang kan mengenalnya apa sih BMT gitu kan, tadi dijelaskan Baitul Mal wa Tamwil. Sekarang juga banyak orang yang menafsirkan sama dengan bank. Ternyata kan beda. Setelah tadi Pak Agus menyampaikan, Pak Arika menyampaikan, dari produknya aja udah berbeda gitu kan. Yang saya tanyakan Bu, BMT Ibadur Rahman sampai saat ini dari 2003 nih sudah punya berapa cabang Bu? Baru sedikit ya, insya Allah kami ingin nambah lagi, baru 3 cabang. Di mana saja Bu itu Bu? Ya di kota nih, di Surya Kencana, di Lembur Situ dan di Pangleseran. Nah, untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat atau kepada calon anggota, apakah ada program untuk penambahan misalkan di Cicurug, di Surade, di tiap-tiap kecamatan kalau bisa Bu? Insya Allah ada, insya Allah ada, dan kita ya harus menyiapkan SDM-nya. Sekarang pun kita sedang menggodok ya, untuk bisa menambah pelayanan. Karena prinsip kita semakin banyak kita melayani, maka insya Allah keberkahan akan kita dapatkan ya untuk semuanya. Ya misalkan kantor kas Ujung Genteng gitu kan, ada gitu kan kantor kas Surade gitu Bu. Jadi tiap-tiap kecamatan ya, jadi orang ataupun masyarakat tidak harus datang ke kota Sukabumi, ke cabang-cabang yang terpusat di kota. Insya Allah. Iya Bu, untuk alamat sendiri, alamat pusat di mana ya Bu? Alamat pusat di Jalan Surya Kencana nomor 50. Tepatnya itu di depan Dinkes ya, saya Dinkes, agak mundur dikit ya. Mundur dikit. Iya, jadi depan ini ya YB. Kalau cabang Bu yang di bawah itu alamatnya di mana? Yang Lembur Situ. Lembur Situ itu depan terminal Lembur Situ. Di Jalan Pelabuhan 2 kilometer 8. Iya. Nomornya itu mah pokoknya patokannya Lembur Situ lah ya Bu ya. Terminal ya. Tadi saya yang menarik ini juga mungkin masukan buat Ibu Direktur nih. Untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa dihadirkan tadi para anggota yang sudah sukses, biar nanti berbagi cerita gitu kan. Nanti kalau kita berbicara misalkan, saya ini nasabah BMT ataupun anggota BMT dari tahun 2003 dari pertama gitu kan. Jadi dia bisa ada yang udah jadi miliarder sekarang. Ya mudah-mudahan lah kita juga yang talkshow jadi miliarder. Mudah-mudahan bisa dihadirkan. Ya minimal nanti pertemuan kedua adalah yang dihadirkan gitu kan, baik dari pelaku usaha kecil menengah ataupun juga dari pengusaha lokal yang sudah sukses setelah bergabung dengan BMT Ibadur Rahman. Bu, tak terasa 1 jam itu Bu. Sekarang kita sudah memasuki menit 51 Bu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Karena masih ada banyak pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan. Tapi saya akan coba keep dulu sebagian. Saya kembali ke Pak Agus nih. Karena Pak Agus ini sebagai penasehat Dewan Syariah. Ya ini yang anggaplah saya lagi kuliah nih semester akhir di sore hari ini dengan Pak Agus ya. Ya. Ini Pak Agus, kita berbicara masalah tadi lah, bagi hasil ataupun akad-akad yang secara Islami itu memang dianjurkan harus seperti itu. Ini lebih ke prak-prakan apalah gitu kan, berbicara aplikasinya ataupun
berbicara apa namanya kalau sudah itu ya prak-prakana lah gitunya. Misalkan gini Pak, akad mudoroba ataupun wadiah ataupun juga akad pinjaman lainnya, itu seperti apa sih BMT memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa yang kita lakukan bukan seperti konvensional loh gitu kan, yang hanya tanda tangan tanpa dijelaskan maksud dan tujuannya itu apa isinya gitu kan. Kalau secara sendiri seperti apa nih Pak sebetulnya konsep syariah yang dilakukan oleh BMT terhadap nasabah pada saat melakukan proses pembiayaan Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Isma. Bahwa BMT Ibadah Rahman selain lembaga bisnis, bisnis dakwah. Dimana dakwah itu kan menyampaikan, memang kita dakwahnya dalam bidang ekonomi syariah. Bagaimana kita mengenalkan sistem ekonomi syariah kepada para anggota kita. Tentu saja itu ada beberapa tahap ya. Ketika mereka datang ke kantor bisa dilayani oleh customer service. Ketika di lapangan bisa bertemu dengan petugas kita di lapangan. Dan ketika mengajukan pembiayaan ada proses survei. Jadi proses pertemuan antara calon anggota dengan pihak BMT Ibadah Rahman itu selalu ada penjelasan tentang sistem ekonomi syariah. Hanya saja bagian yang perlu dijelaskan bahwa prinsipnya itu secara umum bahwasanya perbedaan antara kontrak dan syariah adanya sistem bunga dan sistem bagi hasil. Itu yang saya tadi maksudkan Pak. Iya, tapi sesungguhnya bagi hasil itu bukan satu-satunya produk syariah. Jadi di syariah itu kalau berbicara bagi hasil di sana akadnya mudharabah dengan musyarakah. Jadi itu jadi bedanya. Ketika sistemnya mudharabah di sana ada kerjasama antara BMT dengan pelaku usaha. Di mana pelaku usaha itu tidak mempunyai modal, hanya modal keahlian profesional. Nah, tetapi ketika berbicara bagi hasil dengan sistem musyarakah, berarti ada pencampuran modal. Jadi seorang anggota yang sudah memiliki warung, ya, kekurangan modal, maka mengajukan kepada BMT, itu akannya bisa musyarakah dan juga bisa murabahah. Kalau merubah itu jual beli. Ya, oke. Bagus kalau misalkan dalam hukum syariah nih, misalkan si anggota ataupun si nasabah ini mengalami keterpurukan Pak, ya. Dan saya bisa testimoni deh, karena saya juga sebagai salah satu mungkin anggota entah pasif entah aktif, saya nggak tahu nih datanya nih ya. Tapi saya jujur saja gitu kan, saya bisa bertestimoni sebetulnya, memberikan sebuah informasi bahwa ini loh kelebihan BMT yang saya rasakan. Saya bisa Pak ya, cuman nggak fair juga kan, masa sih hostnya berbicara itu gitu kan. Tapi secara pribadi saya bagian katakanlah sebagai nasabah BMT gitu kan. Misalkan Pak ditemukan nih nasabah BMT ataupun anggota KPPS BMT Ibadah Rahman yang mengalami keterpurukan, sementara dia masih punya utang piutang. Seperti apa Pak cara penyelesaian agar BMT tidak rugi karena ada penyertaan modal orang lain kan, ataupun apa yang berinvestasi. Kemudian biar si yang punya utang juga dia tidak merasa apa namanya, wah enak di BMT mah gitu kan, bebas. Itu gimana Pak cara penyelesaian secara syariah Pak? Ya. Baik, bahwasanya kita akan mengklasifikasikan mitra-mitra kita yang terpuruk itu karena apa? Karena memang ada yang karena kondisi sosial ekonomi, karena adanya pandemi. Ya, kita bahas minggu depan Pak, nih situasi BMT ya. Buat minggu depan ini tadi cara penyelesaian saja Pak. Pada saat BMT menemukan kasus misalkan, secara syariah seperti apa sih Pak penyelesaiannya? Apakah memberikan toleransi, memberikan pembebasan gitu Pak, atau seperti apa? Memang ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan, ya. Tergantung kasus tentu saja. Tentu saja ketika kita akan mengidentifikasi kita berdasarkan kasus. Jadi berdasarkan identifikasi itu proses penanganannya berbeda. Ya. Jadi kita mengenal ada collectability ya. Call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Jadi proses penanganannya berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan perlakuan kepada anggota yang telat bayar, ya, karena lihat kasusnya seperti apa. Jadi cara pendekatannya pun berbeda. Iya. Kalau kewajibannya Pak, kewajiban si nasabah itu ke BMT karena dia masih punya tunggakan, masih punya cicilan, seperti apa? Keringanan yang diberikan oleh BMT atau kebijaksanaan yang diberikan? Iya. Kewajiban yang namanya hutang itu wajib dibayar. Iya. Hanya apakah anggota itu mampu membayar atau tidak? Dalam syariah, bahwa yang namanya hutang kita berilah tangguh kepada mereka yang belum mampu membayar kewajibannya. Jadi kita akan memberikan penangguhan kepada mereka. Kalau seandainya misalkan akadnya 1 tahun, ternyata dalam
pandemi, ya, apa namanya, dia tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, maka kita berikan perpanjangan waktu. Ya artinya ada kemudahan, misalkan yang tadinya sebulan nyicil 1 juta, oh bisa karena pandemi gitu kan. Walaupun kita akan bahas sebetulnya pertemuan berikutnya sih, ya situasi BMT di tengah pandemi, apa yang dilakukan, terus strategi apa sih untuk menjaga gitu kan keberlangsungan. Dan BMT tidak menambah nilai ya, jadi harga jualnya tetap, walaupun ada perpanjangan waktu, nilainya tetap. Jadi tidak ada penambahan bagi hasil atau margin dan lain sebagainya. Ya, ini hanya kebijaksanaan pengurangan mungkin jumlah angsuran yang harusnya lakukan sekian X rupiah, ini dikurangi karena pandemi gitulah. Jadi kita ada kebijakan perpanjangan waktu, tapi tidak ada penambahan nilai. Ke Pak Arika lagi satu lagi sebelum kita berakhir dan nanti masing-masing memberikan statement closing. Oke Pak Agus, terima kasih. Jadi memang secara perbedaan ini ada cukup banyak lah ya perbedaan bagaimana sebuah konsep syariah diterapkan dalam sistem perbankan ataupun lembaga pembiayaan dengan konsep-konsep yang konvensional. Pak Arika, ini kan lebih banyak direct ke ini ya, ke nasabah ya, melakukan kunjungan. Saya pun pernah dikunjungi loh Bu Haji, ya. Cuma ngobrol doang, cuma tadi suguhan gitu ya. Oke. Pak Arika, ini sefatal-fatalnya misalkan ada wah ini oke lah, besok aja Bang nanti untuk pertanyaan lah ya. Ya misalkan sefatal-fatalnya seorang nasabah ini dia misalkan meninggal dunia gitu kan, apa yang diberikan oleh BMT kepada nasabah yang memang tadilah meninggal dunia gitu. Ya, untuk ada yang kasus ketika meninggal dunia, ketika masih ada utang lah gitu kan, masih ada pembiayaan di tempat kita. Nah di situ kan kita ada asuransi. Asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa itu diutamakan karena memang ketika nanti ada kondisi-kondisi khusus, qadarullah ya, meninggal dunia, dan kita sudah melayani sampai saat ini ketika memang itu di cover oleh asuransi, dan ketika masih jalan pembiayaan di BMT Ibadur Rahman dan meninggal, maka itu akan diajukan polisnya tuh, yang nantinya segala bentuk pembiayaan yang ada di BMT itu lunas. Ya. Jadi si keluarga tidak menanggung. Iya, tidak menanggung. Tidak kena limpahan utang gitu ya. Iya. Benar. Berarti itu udah dijalani oleh sudah dijalankan. BMT, ya? Iya, sudah. Oke. Sudah. Nah, itu sahabat Mega Suara, jadi ini informasi penting sebetulnya ya, karena takutnya nanti pada saat kita melakukan sebuah proses pinjaman atau pembiayaan gitu, karena kita nggak tahu kan yang namanya takdir itu kan, tiba-tiba kita meninggal gitu kan. Ya kalau sudah ada asuransi udah nyaman lah ya. Artinya apa yang menjadi beban si almarhum atau si nasabah ini udah terbebaskan. Oke, siap. Karena waktu ini yang sudah mengakhiri kebersamaan kita ya sampai pukul 17. Untuk besok kita masih ada Bu. Ya, jadi Rabu besok kita masih Kamis besok masih ada di jam yang sama. Rabu berikutnya ya mudah-mudahan sih setiap hari Rabu rutin gitu ya. Nah tadi Pak Arika sudah memberikan sinyal Bu, lanjut aja Kang. Ya alhamdulillah lah gitu kan. Ini juga bentuk sinergi karena kita juga nanti ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan juga. Tadi kebetulan Mbak Anik juga katanya nanti pengen di jam kerja katanya, pengen merapat mungkin nanti ke sana lah langsung untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman juga gitu kan ya. Seperti itu ya. Oke, dari Ibu Haji dulu deh sebagai Direktur KSPPS BMT Ibadur Rahman, di akhir podcast sore hari ini apa nih Bu yang disampaikan kepada masyarakat? Jadi menghimbau ya kepada masyarakat. Pertama untuk situasi dan kondisi saat ini di mana PPKM terus diperpanjang Bu ya. Itu yang harus kita lakukan. Tetap kita berpikir positif bahwa ini selalu ada selalu ada hikmahnya di setiap kejadian, dan bagi yang punya usaha itu insya Allah itu terus bergerak, intinya terus bergerak dan harus berusaha mengubah cara. Jadi yang tadinya full offline sekarang coba usahanya pakai online ya. Karena yang di pasar itu kan biasanya hanya melayani yang datang, dan sekarang cobalah HP-nya itu dimanfaatkan ya untuk online. Dan silakan kita mengajak kepada seluruh masyarakat baik di Kota Sukabumi maupun kabupaten dan secara umum juga Jawa Barat itu untuk menjadi anggota kita KSPPS BMT Ibadur Rahman, karena kita punya
moto bersama kita sejahtera. Merdeka. Jadi Merdeka. Anda mau nyimpan uang, butuh biaya pembiayaan, hubungi BMT Ibadah Rahman, seperti itu mungkin ya. Iya. Endingnya. Pak Rika mungkin mau menambahkan ini terkait dengan kenasabahan ataupun produk di Iya. Untuk ke BMT-an, karena kita sedang di masa-masa digitalisasi, makanya kita sedang penguatan untuk keanggotaan untuk bisa bersinergi bersama-sama, baik di forum keanggotaannya kita yang sudah kita jalankan, basis online ya. ya, yang nantinya kita juga akan sinergi kekuatan. Jadi nanti bahasanya kan beli di tetangga sendiri. Maksudnya beli tetangga sendiri adalah di sama-sama anggota BMT Ibadur Rahman. Oh. Maksudnya kan pasti anggota ada yang punya usaha A, ada yang punya anggota usaha B dan lain sebagainya. Pastinya kan saling membutuhkan. Yeah. Dan itu kita sedang menuju ke arah kekuatan di keanggotaan kita supaya nanti produk-produk usaha dan segala jenis itu akan bisa saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Oke, satu sama lain saling menguatkan. Ya, saling Oke, menguatkan. dalam satu wadah. Oke, Ya. terima kasih Pak Rika. Pak Agus Hermawan, tentang kesyariahan yang ada di BMT, apa nih pengen sampaikan kepada masyarakat ini sebagai sebuah nilai edukasi, Pak? Ya, kebetulan sekarang sedang momentum dirgahayu. Iya. Ya. Jadi sesungguhnya yang namanya merdeka itu harus bebas dari riba. Betul, setuju. Oleh karena itu, Tapi tidak bebas dari hutang, Pak ya. ya, bebas dari hutang. Indah tuh beberapa tahun Pak Agus dah hidup terus. Kami mengajak kepada seluruh warga Sukabumi, yuk kita bersama-sama berhijrah meninggalkan ekonomi konvensional kepada ekonomi syariah. Ayo menabung di BMT Ibadur Rahman. Oke, siap. Dan butuh penjelasan tentang kesyariahan itu bisa ke Pak Agus datang ya, ke BMT Bisa. ya. Bisa konsul maksudnya Pak Agus. Insya Allah. Sambil nanti inilah sounding-sounding gitu kan untuk pembiayaan itu Pak Anjas. Oke, terima kasih Ibu Hajayati Rosmiati selaku Direktur KSPPS BMT Ibadur Rahman. Ada Pak Rika juga, terima kasih Ya, atas sama-sama. kehadirannya Pak Agus. Ya, Insya Allah kita ketemu lagi di sepekan mendatang di acara dan juga pembahasan tentunya yang masih sama seputar ke BMT-an, terutama di sini BMT Ibadur Rahman, dan nanti kita akan coba minta kepada narasumber kita untuk menghadirkan tadi ya para pelaku UMKM yang sudah sukses bergabung bersama BMT Ibadur Rahman. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat Mega Suara dari Jalan Salsa nomor 11 Lingkar Selatan Sukabumi. Yang bertugas saya mengucapkan selamat sore dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.